faktor berikutnya yang menyebabkan ini bisa terjadi, bisa saja ya kurang tepat karena memang ada beberapa sistem dari kolam ini yang menurut saya kurang tepat. Perputaran RPM-nya sudah tidak normal lagi karena memang digunakan sudah terlalu lama. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya bakal kembali mereview kolam koi miliknya sahabat saya, Bapak Iwan. Dan sekaligus mengkoreksi beberapa sistem dari kolam ini yang menurut saya kurang tepat. Ya, kurang tepat karena memang ada beberapa sistem dari kolam ini yang menurut saya kurang tepat. Oke, langsung saja. Kali ini saya bakal mereview dari kolam koi miliknya sahabat saya. Tetapi kali ini sahabat saya Bapak Iwan sedang tidak berada di tempat, akan tetapi saya sudah mendapatkan izin dari beliau untuk mereview sekaligus mengkoreksi beberapa sistem yang menurut saya kurang tepat. Dan bagi Anda yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, bantu channel ini untuk terus semangat dalam berkarya. Oke, langsung saja saya bakal langsung mereview dari kolam ini. Yang pertama saya bakal mereview terlebih dahulu untuk kolam ini. Untuk ukuran kolam ini, panjang dari kolam ini adalah 6 meter. Sementara untuk lebar dari kolam ini, dari kolam utamanya lebarnya adalah 2,5 meter. Sementara untuk chambernya lebarnya adalah 50 cm. Jadi total lebar dari kolam ini adalah 3 meter. Dan untuk panjang kolam ini adalah 6 meter. Terus untuk kedalaman kolam ini adalah 1,7 meter. Nah, kalau dikalkulasikan menjadi kapasitas kolam ini adalah 3 meter dikali 6 meter dikali 1,7 meter. Alhasil 30,6 ton. Jadi kapasitas air di kolam ini adalah 30,6 ton. Lanjut untuk alat-alat ataupun mesin-mesin yang digunakan di kolam ini. Terutama untuk mesin pompa yang digunakan di kolam ini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari ownernya, untuk mesin pompa yang digunakan di kolam ini ada 2 buah. Jadi mesin pompa yang digunakan di kolam ini 2. Yang pertama dikhususkan untuk aliran ke waterfall. Terus pompa yang kedua digunakan khusus untuk jalur arus, Nah, di sini yang pertama untuk waterfall. Untuk kapasitas pompa yang digunakan untuk waterfall, kapasitasnya adalah 16.000 liter per jam. Tetapi kalau melihat hasilnya, melihat jatuhnya air dari waterfall ini tidak terlalu besar. Nah, di sini saya cukup heran juga. Cukup heran karena memang kapasitasnya 16.000 liter per jam, tetapi jatuhnya air dari waterfall tidak terlalu besar dan bisa dilihat langsung di sana untuk jatuhnya air dari waterfall tidak terlalu besar. Bahkan yang saya bilang ini, yang saya lihat langsung ini cukup kecil sih, sangat kecil untuk jatuhnya air dari waterfall. Kalau dilihat dari kapasitas pompanya 16.000 liter per jam. Nah, bisa dilihat di sini jatuhnya air dari waterfall tidak terlalu besar. Bahkan ini cukup kecil, ya sangat kecil sih. Kalau dilihat dari kapasitas pompanya adalah 16.000 liter per jam, tetapi jatuhnya air dari waterfall cuman segini, bisa dilihat ini tidak terlalu besar. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama bisa saja karena memang media filter sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Akhirnya media filter sudah padat ataupun sudah benar-benar tersumbat oleh kotoran. Yang akhirnya aliran air dari setiap chamber ke chamber pompa tidak lancar ataupun tersumbat. Terus faktor berikutnya yang menyebabkan ini bisa terjadi, bisa saja karena memang pompa tersebut digunakan sudah terlalu lama. Yang mana akhirnya kapasitas dari pompanya sudah tidak normal lagi ataupun perputaran RPM-nya sudah tidak normal lagi karena memang digunakan sudah terlalu lama.
Nah, di sini bisa dilihat untuk jatuhnya air dari waterfall tidak terlalu kencang. Padahal pompa yang digunakan adalah 16.000 liter per jam. Lanjut untuk pompa yang kedua yang digunakan di kolam ini. Pompa yang kedua digunakan di kolam ini khusus untuk arus atas. Nah, bisa dilihat di situ ada arus atas, ada sebuah pipa. Nah, untuk kapasitas pompa yang digunakan arus atas tersebut kapasitasnya adalah 9.000 liter per jam. Nah, di sini salah satu sistem yang menurut saya kurang tepat. Bisa dilihat di situ untuk arus atasnya, terutama untuk pipanya, di situ benar-benar jelas terlihat. Benar-benar jelas terlihat. Nah, kalau menurut bahasa saya ini benar-benar aurat, karena memang pipanya benar-benar jelas terlihat. Nah, ini alangkah bagusnya. Alangkah bagusnya pipanya lebih bawah lagi dari permukaan air, ya kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 cm dari permukaan air. Kalau seperti ini jatuhnya benar-benar aurat. Nah, berarti untuk pompa yang digunakan di kolam ini, yang pertama untuk ke waterfall, kapasitasnya adalah 16.000 liter per jam. Ditambah dengan pompa untuk arus, kapasitasnya 9.000 liter per jam. Kalau ditotalkan, kapasitasnya adalah 25.000 liter per jam. Sementara kalau dipersuskan dengan kapasitas air kolam ini, tadi kapasitas air kolamnya adalah 30,6 ton. Kalau dipersuskan, ya benar-benar kurang ideal. Benar-benar kurang ideal antara kapasitas pompa dengan kapasitas air kolam. Sementara untuk idealnya kapasitas pompa yang harus digunakan untuk sebuah kolam koi, idealnya adalah 3 kali lipat dari kapasitas air kolam. Nah, misalkan kita tidak mampu mencapai 3 kali lipatnya dari kapasitas air kolam, ya minimalnya 2 kali lipat dari kapasitas air kolam. Jadi minimalnya pompa yang digunakan untuk kolam koi minimalnya adalah 2 kali lipat dari kapasitas air kolam. Nah, hal tersebut nantinya bakal mempengaruhi dari ekosistem kolam koi. Kalau memang kapasitas pompanya tidak mumpuni, ada beberapa faktor ataupun dampak buruk terhadap ekosistem kolam koi. Yang pertama, air kolam bisa menjadi kurang jernih ataupun kurang bening karena memang kapasitas pompanya tidak mumpuni. Dan karena memang kapasitas pompanya tidak mumpuni, alhasil sirkulasi air kolamnya cukup lambat. Kalau memang kapasitas pompanya tidak mumpuni dengan kapasitas air kolam, dampaknya air kolam menjadi kurang bening ataupun kurang jernih. Yang akhirnya kotoran kolam akan lambat terfilter oleh media filter. Nah, kotoran tersebut bakal berdampak buruk terhadap ikan koi. Karena memang kotoran tersebut bisa mendatangkan bakteri yang berbahaya bagi ikan koi. Makanya untuk kapasitas pompa yang harus digunakan sebuah kolam koi harus benar-benar mumpuni. Nah, lanjut untuk hal yang berikutnya tentang sistem kolam koi yang tadi saya bilang kurang tepat. Skimmer. Ya, bisa dilihat di sini untuk posisi skimmernya. Untuk posisi skimmernya ini kalau menurut saya ini kurang atas. Bisa dilihat di situ untuk skimmernya terlihat kurang atas. Alhasil kotoran yang berada di atas permukaan air akan tetap ataupun kurang maksimal terhisap oleh skimmer. Bisa dilihat di situ untuk skimmernya kurang atas. Jadi kotoran yang berada di atas permukaan air tidak maksimal ataupun tidak tersedot oleh skimmer. Lebih baik ataupun ya bagusnya untuk posisi skimmer lebih atas dari level air. Nah, bisa dilihat juga di bagian yang lain ya, di permukaan air kolamnya ini masih banyak debu ataupun kotoran. Karena memang untuk posisi skimmernya ini kurang atas. Alhasil untuk kotoran atas tidak maksimal terhisap ataupun tersedot oleh skimmer. Karena memang posisi skimmernya kurang atas. Nah, itu adalah beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan. Beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda mau membuat kolam koi. Beberapa faktor tersebut harus benar-benar Anda pertimbangkan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Oke Sobat Koi, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bisa membantu para hobis koi, terutama para pemula ketika Anda mau membuat kolam koi.
Untuk semuanya, terima kasih dan salam koi lover.